Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video kali ini saya akan share step by step bagaimana cara melakukan web scraping dengan menggunakan Python, dan package utamanya adalah BS4 atau Beautiful Soup versi keempat. Dan untuk melakukan request ke website yang akan saya scraping, saya akan gunakan request package third party ya, harus kita install. Begitu juga BS4, dan nanti di akhir saya akan coba ubah datanya dari format yang nanti kita ambil ke format JavaScript Object Notation alias JSON, dan saya simpan di sebuah file .json dengan menggunakan built-in library JSON yang sudah ada di Python. Oke, dan data yang akan saya scraping hadir dari cerebi.net/pokemon/all.html. Ini adalah data National Pokédex, list Pokemon gitu ya, dari generasi ke generasi. Kita bisa lihat nih ada nomor #001, kemudian ada picture-nya, gambar dari Pokemonnya ya, seperti ini. Ada namanya, Bulbasaur, kemudian ada tipenya. Ini tipenya juga gambar, bukan teks ya. Ability, kemudian ada statistik, HP, attack, defense, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa kita scraping ya. Total ini ada, coba kita lihat nih, ada 898 Pokemon ya, terakhir Calyrex. Nah, kita cek dulu ya apakah data ini bisa di scraping atau tidak dengan mudah ya. Caranya adalah teman-teman bisa view page source-nya untuk melihat HTML file dari laman website ini. Kalau datanya itu tampil di HTML yang terbaca juga oleh browser, maka nanti kita akan melakukan scraping-nya jauh lebih mudah. Nah, kita coba lihat. Ini adalah HTML terbaca di browsernya dari website tersebut. Kita coba langsung cari datanya ya. Tadi Pokemon pertama adalah Bulbasaur. Nah, ini dia. Nah, ketemu nih. Ini dia datanya ya. Nih, ini adalah nomornya tadi #001. Kemudian kita dapat nih namanya di sini. Oke, saya close dulu search-nya. Nah, ini adalah data Pokemon pertama. Nah, ini ada statistiknya ya, angkanya tadi sampai sini. Nah, ini dia. Berarti datanya seperti ini. Nah, ini data untuk satu Pokemon seperti ini ya. Tag HTML-nya dari tr ditutup ke /tr, dan di dalamnya nanti kita akan coba scraping. Ini adalah nomornya #001. Kemudian kita bisa dapat image tadi ya. Nah, ini dia image src atau source image-nya di sini. Coba saya buka di tab baru. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Kecil juga, 32 x 32 pixel ya. Nah, linknya di sini. Jadi source-nya ini tadi ke /pokédex. Ups, coba saya reload dulu tadi di mana. Kita lihat di sini image-nya nih ya. Nih, cerebi.net, host-nya berarti sama ya kan. Kemudian ke /pokédex swsh/icon/001. Oke, tunggu. Coba saya close dulu. Saya buka ulang. View source untuk melihat laman HTML-nya. Oke, kemudian saya cari Bulbasaur. Nah, ini dia. Oke, nah ini dia datanya ya. Itu image. Kemudian saya juga bisa dapat apa lagi tadi? Ada nih nama ya. Nih namanya di sini Bulbasaur. Berarti dia adalah konten dari tag A. Nomor tadi konten dari TD pertama di dalam TR ya. Kemudian untuk tipenya saya bisa dapat di sini. Nah, ini dia. Ada image lagi. Jadi tipenya dalam bentuk image. Ini dia. Coba kalau kita klik. Nah, ini tipenya tuh. Grass gitu ya. Bukan teks sayangnya. Oke. Nah, ada dua tipe. Nah, jadi Pokemonnya ada yang dua tipe dan ada yang satu tipe ya. Tipenya ada dua. Grass and Poison atau Fire atau yang lain gitu. Ada juga yang tipenya cuma satu ya. Nah, itu nanti juga challenge tersendiri. Kemudian ini ada ability-nya, jurusnya ya. Ini juga sama, jurusnya ada yang 2, ada yang 3 kalau nggak salah saya lihat. Kemudian ada statistik nih, statistiknya, angkanya ya, kita bisa dapat dari sini. Oke. Nice, karena sudah tampil di HTML berarti kemungkinan kita akan scrape-nya jauh lebih mudah ya dibandingkan kalau tidak muncul di HTML-nya. Nah, terus ini adalah data Pokemon kedua. Nah, formatnya sih sama ya, harusnya sama. Kalau enggak itu nanti challenge tersendiri lagi. Nah, ini 3, data ketiga. Dan seterusnya, data keempat. Oke, nice. Kita coba ya melakukan web scraping. Di video kali ini saya akan pakai Python. Package-nya saya akan pakai Beautiful Soup 4. Request, JSON, dan code editornya saya akan menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya kesayangan teman-teman. Mari kita mulai.
So, sekarang saya sudah buka Visual Studio Code-nya. Saya buka di sebuah folder kosong namanya Poke. Bebas ya, teman-teman mau melakukan di mana. Next, saya akan coba install terlebih dahulu. Nah, saya akan buka terminalnya dulu. Nah, saya pakai Python. Coba cek dulu ya, Python versi berapa. Oke, versi 392. Ada beberapa Python yang terinstall di laptop saya kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek dulu ya Pythonnya versi berapa, kemudian gimana cara mengeksekusinya yang sudah terdaftar di environment variabelnya apa. Kalau saya Py yang terdaftar. Kita install terlebih dahulu package yang akan kita gunakan di sini, yaitu yang pertama, coba kita cek dulu ya. Saya cek pip list. Nah, ini yang terinstall di Python 392 saya. Ini kayaknya saya baru install baru, jadi ketika teman-teman pip list library-nya atau package-nya tuh baru sedikit ya. Nah, ini ada Beautiful Soup sudah terinstall dan juga Request sudah terinstall. Nah, kalau teman-teman belum install, silahkan diinstall dulu ya. Langsung aja boleh pip install gitu ya. Nah, tapi saya pilih py-m supaya ini terinstall di yang versi 392 karena pip saya ini kalau nggak salah masih terintegrasi dengan Python sebelumnya ya, 38 kalau nggak salah, yang belum saya hapus. Nah, kita coba aja pip install. Yang pertama, untuk akses webnya saya akan gunakan request. Nah, jadi untuk mengakses laman websitenya ya, untuk melakukan request, nge-get gitu ke URL link tertentu tadi, serebi.net Pokemon tadi. Kemudian saya juga akan install Beautiful Soup. Ketik aja Beautiful Soup 4. Nah, Beautiful Soup 4. Oke, saya coba install lagi, enter. Oke, sudah terinstall ya. Kalau requirement already satisfied berarti sudah terinstall. Kita siap untuk membuat sebuah script Python untuk melakukan web scraping. Oke, saya akan buat satu buah file, katakanlah poke.py. Nah, next saya akan import terlebih dahulu ya. Import beberapa package. Yang pertama tadi Beautiful Soup 4. Nah, from BS4 kita import Beautiful Soup. Kemudian saya juga import si request ya. Nah, ini dia request, belakangnya pakai S, jangan lupa. Nah, kalau sudah kita akan coba ya. Ini saya kasih komen dulu, import package ya atau library. Kemudian yang kedua kita akan coba melakukan request ya, melakukan request ke website tadi. Nah, websitenya adalah ini linknya. Ini saya copy dulu linknya, URL-nya. Kemudian kita akan coba lakukan request dulu. Request ke sini. Nah, begitu. Oke. Kemudian saya buat variabel misalnya r sama dengan request dot, kita akan melakukan method get ya kan. Saya akan lakukan get ke sini supaya nanti saya bisa dapat whole file HTML-nya. Nah, kemudian masukin aja linknya di sini. Nah, seperti ini. Udah gitu doang. Kalau teman-teman print R-nya, coba kita cek dulu ya. Print R-nya ini apa? Kita save, kemudian saya jalankan, kemudian poke.py, saya eksekusi filenya. Kita lihat apa yang dia dapat, pastikan koneksi internetnya. Oke, nice, dapat nih. Ini adalah response code, HTTP response code ketika kita melakukan request get ke serebi.net/pokemon/all.html. Nah, 200 artinya connect nih. Connect, tinggal kontennya apa. Nah, ya kan? Teman-teman bisa langsung declare aja kontennya ke r.content. Nah, itu dia. Untuk tahu kontennya apa ya. Nah, saya save, kemudian saya jalankan. Mestinya ini adalah HTML yang tadi kita lihat. Nah, itu dia. Ini adalah HTML yang tadi kita lihat di view page source browser keluar nih. Nice, oke ya. Nah, next kita akan coba manfaatkan kontennya ini dengan Beautiful Soup supaya lebih terbaca dan nanti kita melakukan parsingnya menjadi data jauh lebih mudah. Nah, melakukan scrapingnya jadi lebih mudah. Berarti saya akan declare, saya buat variabel soup misalnya, di mana soup ini nanti manggil si Beautiful Soup, kemudian kita masukkan sebagai parameternya adalah r.content tadi. Nah, kemudian kita deklarasikan parser dari Beautiful Soup yang akan saya pakai adalah karena r.content tadi kan HTML, nah maka saya akan gunakan parser dari Beautiful Soup yang namanya adalah html.parser. Nah, inilah. Sip, seperti itu. Dan kalau teman-teman cek nih, misalnya nih ya, kita print si supnya,
Kita save, kemudian kita jalankan. Maka hasilnya kita lihat. Oh, nggak keluar. Betul, nggak keluar ya, karena sub ini masih merupakan whole method dari Beautiful Soup. Jadi kalau teman-teman mau dia keluar sesuatu, teman-teman tinggal coba misalnya .find, coba kita lihat dulu ya yang ada di sini tadi apa aja. Coba misalnya saya mau cari ke atas, coba misalnya saya mau cari ini title. Nah, kita coba dulu ya. Ada tag title di situ. Saya cari find kemudian underscore all, artinya saya mau cari semua yang punya tag title. Nah, begini. Coba kalau saya save, kita lihat hasilnya nih. Apa yang keluar dari situ? Sub.findAll title, artinya kita mencari semua tag title. Nice, teman-teman bisa lihat nih hasilnya berupa list ya, berupa list, dan di dalam listnya tuh ada ini dia nih, ini adalah HTML element tag title, kontennya adalah Pokemon National Pokédex. Jadi kalau saya panggil elemen ke 0, save, kemudian kita jalankan, maka saya dapat nih tag title Pokemon National Pokédex Pokemon. Nah, seperti ini. Karena ini tadi bentuknya list ya kan, ada kurung siku, kurung kurung tegak kotak begitu. Oke. Nah, sekarang yang saya mau panggil adalah yang mau saya ambil adalah tadi data Pokemonnya itu ada di TR ya. Kalau teman-teman lihat tadi data Pokemonnya kan ada di mana tadi? Bulbasaur. Nah, data Pokemonnya itu ada di dalam tag TR ya kan? Di dalam tag TR. Nih, yang Pokemon kedua juga di dalam tag TR. Nah, berarti saya akan cari TR. Siapa sih TR? Nah, saya akan cari TR. Kita save, kemudian saya jalankan. Kita lihat. Ini nanti mencari semua TR ya. Jadi semua tag TR akan keluar. Tentu akan banyak sekali. Nah, banyak banget. Karena Pokemonnya aja udah 800-an ya. Apalagi tag TR yang lain-lain. Nah, oke, kita cek dulu ada berapa sih ini. Berarti ini kan bentuknya list ya, tuh confirm ya. Kita tadi udah coba ini bentuknya list. Saya akan cek dulu panjang elemennya atau ada berapa elemen di list ini. Save, kita jalankan. Ternyata ada, kita lihat 1798. Sangat banyak. Oke ya. Sekarang coba kita lihat elemen ke-0. Siapa elemen ke-0-nya? Apakah ini sudah data Bulbasaur atau belum? Kita cek dulu elemen ke-0. Oke, sip. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat nih, elemen ke-0 ini belum data Pokemonnya ya, masih kolom pertamanya. Kolom pertama tadi, nomor, picture, nama kolom ya, header kolom. Name, type, abilities, base stat. Nah, berarti bukan ini. Coba kalau elemen pertama, kita save, coba kita jalankan. Elemen ke-0 bukan, berarti elemen ke-1. Nah, kita lihat elemen ke-1 ternyata juga bukan. Elemen ke-1 ternyata masih TR, nama kolom juga, HP, attack, defense, dan seterusnya. Oke ya, berarti bukan nih, bukan nomor 1. Berarti coba, apakah data Pokemonnya mulai dari nomor 2, indeks ke-2, atau elemen ke-3 ya? Coba saya jalankan. Kalau benar ini, Bulbasaur ya, maka, kita lihat. Nggak keluar apa-apa. Coba kita cek dulu. Kita cek dulu elemen kedua. Kayaknya karena tadi koneksi internetnya ya kayaknya. Oke, nice. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Kita dapat nih. Ini adalah TR-nya Bulbasaur. Ini nomornya 001. Oke, sip. Berarti data Pokemonnya mulai dari elemen kedua ya. Mulai dari elemen kedua. Nah, ini perlu diingat nih. Ini Bulbasaur, ini datanya, kemudian ini statistiknya dapat semua ya, image juga dapat. Ini adalah image Bulbasaurnya tadi, ini linknya di sini ya. Ini linknya ke sini. Jangan lupa tadi hostnya adalah serebii.net. Nah, berarti /Pokemon SWSH bla bla bla. Kemudian ada image untuk tipe Pokemonnya tadi ya. Ada grass, poison, kemudian fire, water, dan lain-lain. Oke, nice, dapat. Kita coba gimana kalau elemen ketiga. Kita save. Apakah ini juga Pokemon? Elemen ke-4 ya, indeks ketiga.
Nah, teman-teman bisa lihat nih, hati-hati. Nah, berarti ketiga ini masih bagian dari Bulbasaur ya. Coba kita ke 4. Apakah 4 ini Pokemon kedua? Tadi ketiga bukan ya? Berarti keempat. Kita lihat. Kita lihat dulu. Nice. Nah, ini adalah Pokemon kedua. Ivysaur ya kan? Ini indeksnya 002. Nice. Oke. Perfect. Berarti datanya lompat teman-teman ya. Berarti datanya tuh data Pokemonnya itu ada di 2, kemudian 4 ya kan. Coba kalau kelima mestinya ini bukan ya, masih bagian Ivysaur yang image icon aja. Coba kita cek dulu. Oke, betul ya, bukan data Pokemon yang dimaksud. Coba kalau ke-6, mestinya ini data Pokemon ke-3 ya. Coba kita cek bener nggak. Kalau sudah benar berarti kita ketemu nih polanya. Nah benar nih, ini adalah Venusaur. Nah ini Pokemon ketiga ya, berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai kita lihat dulu nih elemen terakhirnya siapa. Apakah elemen terakhir itu Pokemon juga? Nah ini -1 ya, saya pakai -1 untuk melihat elemen terakhir alias TR terakhirnya itu apakah data Pokemon atau bukan. Nah, teman-teman bisa lihat, oh ternyata ini bagian dari nih Calyrex tadi ya. Ini Pokemon terakhir, tapi datanya bukan di sini. Berarti datanya di data satu data terakhir sebelum indeks terakhir ya kan. Atau data misalnya ada 100 data, berarti data ke 99 gitu kan ya. Berarti ini saya ambil indeks ke -2. Nah, data terakhir yang kedua. Sebelum terakhir ya, satu data sebelum terakhir. Coba -2 ya. Oke, kita lihat. Nah, ini apa ini? Nah, ini datanya ya, teman-teman ya. Ini Calyrex, indeks nomor 898. Nah, berarti sampai -2 aja. Nah, sampai -2 itu ya berapa indeks terakhirnya ya. Atau bisa juga kalau kita mau dapatkan list Pokemonnya, ya kan? Berarti list Pokemonnya saya bisa dapat di sini nih. Berarti dimulai dari indeks kedua sampai terakhir, ya kan? Titik 20 ini artinya saya mau ngambil sampai indeks terakhir. Titik 22 artinya lompatnya 2 data. Jadi dimulai dari startnya di indeks kedua, stopnya di indeks terakhir, makanya saya kosongin. Kemudian stepnya, lompatnya itu 2 data, sehingga 2, 4, 6, 8 sampai terakhir. Nah, simpel kan ya? Coba ini saya buat sebagai variabel. Oke, berarti ini ketemu datanya. Datanya adalah ini dia. Nah, sip. Sekarang saya akan coba lihat dulu data pertama ya. Data pertama dari ini. Data pertama ini ya pastinya coba kalau teman-teman print si data elemen ke-0, mestinya ini si Bulbasaur ya. Kita jalankan, mestinya ini data si Bulbasaur. Kita tunggu. Nah, betul kan ya? Ini dia Bulbasaur. Oke, nice. Dapat nih data Bulbasaurnya. Saya akan coba kuliti dulu ambil data dari Pokemon pertama ini, Bulbasaur ya, sebelum nanti saya melakukan looping, sehingga loopingnya nanti lebih mudah. Nah, seperti itu. Oke, kita coba ambil nomornya dulu. Nah, nomor ini ada di dalam tag TD, ya kan? Tag TD yang align-nya center, kelasnya foo info. Nah, berarti saya bisa declare nih. Kita bisa declare data dari elemen ke-0. Coba kalau teman-teman data 0 content, nah begini data ke-0 ini kan HTML dari si Bulbasaur ya kan, TR tadi. Kemudian kalau saya print .contents, maka hasilnya adalah dia akan jadi list seperti ini. Nah tuh jadi list seperti ini. Nah ini ada \n itu kosong ya, ada td \n dan seterusnya nih dipisahkan dengan koma setiap elemennya. Yang mana ini elemennya berjumlah, coba kita cek dulu, len, save, kemudian kita jalankan ada berapa elemen tuh. Sehingga nanti kita bisa tembak nih elemen nama tuh ada di indeks keberapa. Nah, ada 23. Kita coba looping ya teman-teman ya. Kita coba looping deh. For i in data 0, saya pengen tahu aja ya, pengen tahu data setiap indeks itu apa aja. Jadi nanti saya tahu nih, oh nomor ambilnya dari indeks keberapa, nama dari indeks keberapa, statistiknya, speednya, attack-nya, HP-nya di indeks keberapa. Nah, saya akan coba for i in data 0, kemudian saya akan coba print
Nah, misalnya saya akan kasih flag angka gitu ya, J misalnya dimulai dari 0, printnya saya akan pakai format string literal, kemudian J ini untuk indeks ya, indeks ke J itu datanya adalah apa? Nah, datanya adalah si I. Nah, begini. Kemudian J-nya saya increment 1. Nah, begitu. Sehingga kalau saya jalankan ini hasilnya, kita lihat dulu. Saya akan increment ya 23 elemen dari Bulbasaur. Ups, coba saya jalankan ulang. Kita lihat dulu. Nah, itu dia. Internetnya ya, nggak stabil, sorry. Nah, teman-teman bisa lihat nih, indeks 1, nih indeks 0 isinya kosong ya. Indeks 1 isinya nih dia. Nih berarti nomor, nah ini kita catat dulu ya. Nomor indeks 1. Indeks 1 itu adalah nomornya atau ID gitu ya. ID Pokemon. Kemudian saya mau dapat nih apa nih? TD table class Bulbasaur. Nah, ini kita bisa dapat image nih. Image-nya di sini. Nih. Berarti indeks ketiga itu adalah image ya, ada image, terus nanti kita ambil value dari atribut src-nya, source-nya ya kan. Terus ditambahkan jangan lupa host-nya, cerebi.net, kemudian value src-nya. Oke. Kemudian nama nih, nama di indeks kelima. Nah, berarti nama ada di indeks kelima. Ini adalah namanya Bulbasaur nih, value dari konten A ya. Oke, sip. Kemudian di indeks ketujuh ada apa nih, tipe ya. Nih, indeks ketujuh ini ada tipenya, berarti konten nomor 7, dan ini bisa jadi dua value. Kontennya bisa jadi dua ya kan? Karena ada yang tipenya dua tipe, satu Pokemon dua tipe ya kan? Berarti 7 ini tipenya. Kemudian ke-9 nih, ke-9 ability. Boleh diambil, boleh enggak. Saya akan coba lewatin aja ability-nya karena ini formatnya juga sama seperti yang ke-7 ya. Enggak masalah. Kemudian nah, 11 itu adalah nih 45, 49, urutannya apa tadi? Kita lihat webnya aja. HP, attack, defense, super attack, super defense, speed ya. Coba berarti 11 ini adalah HP-nya. Nah, 11 HP. Kemudian 13 ini adalah attack-nya, nomor 13 ya. Kemudian defense nomor 15. Super attack ada di nomor berapa nih? 17 ya. Indeks 17, 18, 19 dan 21. Berarti ini 17. Ini 19. Speed terakhir di 21. Nice, kita sudah mapping ya. Kita sudah mapping, value-nya sudah kita identifikasi di sini. Nah, berarti sekarang saya coba nih. Saya akan print aja langsung. Ini tadi looping cuman untuk ngecek aja ya. Nah, sekarang saya akan coba ambil data pertamanya, dimana itu adalah nomor ya atau ID. Nah, berarti saya buat variabel ID. ID misalnya sama dengan tadi data elemen ke-0 si Bulbasaur ya kan. Dot, kita ambil dulu kontennya, contents. Kita lihat nih kontennya apa. Oke, kita coba satu-satu ya. Save. Kemudian kita jalankan. Saya mau lihat dulu nih ID-nya ada di mana. Ups. Kita lihat lagi. Kita lihat si ID. Nah, ini dia. Nice. Oke, cukup banyak ya. ID ini tadi ada di konten nomor 1 ya kan, berarti masuk ke 1. Nah, begini caranya. Oke, data no konten itu tadi TR untuk Bulbasaur. Kemudian nah konten 1 dapat nih dia value-nya. Nah, sekarang saya mau ambil ininya aja nih, value dari TD-nya ya, konten dari TD. Caranya gimana? Berarti kita udah dapat. Coba kalau saya dot text, kita lihat dapat nggak nih ID-nya. Dot text ya, untuk mendapatkan teks yang ada di dalam TD ini. Nah, dapat nih tuh. Tapi kayaknya ada karakter sebelum dan setelahnya ya. Jadi kayak gini. Coba kita lihat datanya. Coba kita split. Saya split pakai spasi. Coba
Kita save, dipotong-potong gitu ya, dipecah. Kayaknya tuh ada karakter di depan dan di belakangnya. Kita lihat dulu sebentar. Nah, betul kan ya, tuh ada /R, /N, /T ya, ada new line dan tabnya. Nah, ini saya harus split pakai ini. Coba saya split begitu, terus saya ambil 001-nya aja. Kita lihat. Nah, dapat nih. Dapat 001 ada di indeks ke 1 ya. Berarti ini indeks ke 1. Kemudian saya save, kemudian saya jalankan, dapat nggak nih 001? Nice, dapat nih 001. Coba kalau saya split lagi by hashtag, kita save, saya jalankan, maka hasilnya adalah saya pengen ambil angkanya aja ya. Nah, berarti elemen indeks ke 1. Nah, begini. Kemudian saya pengen ubah dia jadi angka, integer. Nah, ini kan masih string ya. Nah, coba kalau seperti ini kita lihat, harusnya 1 gitu. Jadi ID-nya 1. Nice, dapat. Nah, ini ID-nya. Perfect. Nah, kita lanjut. Berarti ini yang 1 sudah selesai. Kemudian image. Nah, image sekarang ada di indeks ketiga. Nah, berarti coba kita image gitu ya, IMG aja. Dimana IMG ini berarti ini data 0, konten ke-3, ya kan? Tadi kita lihat ya, data 0, konten ke-3. Kalau ini saya save, coba kita print dulu image-nya, save, saya jalankan di sini, keluarnya apa tuh? Supaya kita bisa ambil link image-nya ya. Nah, dapat nih dia. Nih, dari TD sampai TD. Image-nya ada di mana nih? Nah, ini ada di tag IMG. Kemudian masuk ke atribut src, ini adalah link image-nya, ya kan? Berarti saya bisa langsung nih tembak aja ke tag img-nya .img, ya kan? Kemudian ambil value dari src-nya. Nah, src, nah begini, coba kalau saya save, kita jalankan. Kita lihat apakah dapat ini. Nice, dapat teman-teman, ini linknya kan ya. Nah, tapi ini belum dengan hostnya. Hostnya itu adalah di serebi.net tadi. Coba saya copy tadi image-nya. Coba kita open image. Nah, ini alamatnya sama kan ya. Kita udah dapat ini, tinggal ditambahin string yang di depan. Serebi.net. Saya copy. Oke, berarti saya taruh di sini aja ya. Saya pakai f-string begini, kemudian serebi.net. Kemudian masukin variabel linknya tadi. Nah, begini, ya kan? Coba kalau saya jalankan, ups, ada yang salah. Oh, mestinya coba kalau begitu, berarti ini saya bisa update aja. Tunggu, wait. Oke, image-nya di situ. Kemudian saya buat lagi variabel image, masukin image di sini. Nah, jadi kita edit image variable value-nya ya. Oke, kita lihat sekarang. Kita lihat hasilnya. Come on. Nice. Nih dapat linknya teman-teman, dan ini bisa diklik ya. Coba kita kontrol klik. Kita open. Masuk. Nice, ini dia image Bulbasaur. Oke, dapat ya. Nah, oke, sip, sudah dapat image-nya. Next, lanjut adalah nama. Nah, nama ada di konten nomor 5. Nah, berarti ini saya copy aja. Copy. Kemudian nama konten nomor 5. Nah, coba. Kalau saya declare, yang saya mestinya begini ya. Nah, kemudian yang saya print adalah nama. Kita save. Kemudian saya jalankan, kita lihat namanya dapat nggak nih? Nama ya. Konten kelima kita lihat. Great, namanya dapat nih, ada di sini. Nah, dia adalah konten dari tag A ya. Nah, berarti saya bisa panggil aja pakai text sama seperti si ID tadi ya, text. Coba kalau saya jalankan begini, .text. Nah, dapat ini dia namanya. Tapi sama seperti ID tadi ya, sepertinya ada karakter di sebelum dan setelahnya. Coba kita pastikan dulu, saya split dengan spasi. Kita save, kita lihat hasilnya. Kita lihat ya, nanti berupa list. Coba kita tunggu. Nice. Nah, ternyata ada \n, berarti saya split dengan \n. Kita lihat hasilnya.
kita pengen ambil Bulbasaurnya aja ya, bener-bener teks Bulbasaur. Nah ini dia ada di elemen ke 1 ya kan, elemen kedua indeks ke 1. Nah kalau saya save, kita semoga dapat namanya nih, Bulbasaur. Kita tunggu. Perfect. Nah sudah dapat nih, ID dapat, image link dapat, nama sudah dapat. Kita ke tahap selanjutnya yaitu ini, tipe. Nah tipe tadi ada 2 ya, coba kita cek dulu. Saya copy aja ini. Oke, kita copy, kita cek dulu value dari konten ke 7 itu apa ya. Ini adalah types misalnya, karena tadi tipe ada 2 ya kan. Kemudian saya print dulu typesnya, kita save, saya jalankan, dan kita lihat konten ke 7 atau tipe Pokemonnya ya. Ada yang 2, ada yang 1, dan itu berupa image. Nah seperti ini dia. Nah, link image-nya ada di tag img src. Nah, sama nih di sini. Dan yang satu lagi ada di sini. Nih, ada di sini ya. Ada 2 tag image di sini. Kalau Pokemonnya memiliki 2 tipe. Oke. Nah, untuk memudahkan mungkin saya cek dulu kontennya ada apa aja ya. 7 kemudian dot contents. Nah, jadi konten dalam konten ya kan. Kita lihat dia akan split ya, konten sini akan melihat ada konten HTML apa aja. Oke, nice. Kita bisa lihat nih, image yang akan saya ambil itu ada di elemen ke 1 dan elemen ke ini 1 0 1 2 3 ya kan ya, elemen ketiga. Nah, jadi kalau punya 2 tipe ada di elemen 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Nah, begitu. Oke, berarti saya bisa dapat nih tipe yang pertama. Tipe yang pertama saya kasih type 1 gitu ya. Type 1 itu adalah types ya kan? Types elemen ke 1 ya kan? Types elemen ke 1. Kemudian teman-teman bisa ambil ini image, kemudian ambil source-nya ya kan? Berarti saya bisa declare image, kemudian ambil value source-nya. Kalau saya coba ini tipe 1, kemudian ini value yang saya print adalah tipe 1. Saya save, kita coba jalankan, dapat nggak nih value source-nya. Kita tunggu. Kita lihat, nice, dapat nih tuh. Nah, tapi sama seperti image tadi ya, ini belum ada linknya. Berarti kemungkinan sama seperti si image tadi. Saya copy aja. Saya tulis lagi, tipe 1 sama dengan cerebi.net, kemudian masuk ke tipe 1. Nah, kita coba print ya. Apakah dia jadi link? Kita tunggu. Dan hasilnya nice, jadi link. Coba kontrol klik, open, dapat nih tipenya ya. Tipe pertama grass, rumput ya. Next adalah tipe yang kedua. Nah, tipe kedua ini tidak semua Pokemon punya ya, jadi agak tricky. Berarti kita harus declare misalnya begini. Kalau konten types-nya lebih dari 2 ya kan? Lebih dari 2. Nih, lebih dari berapa? 1 0 3 ya, lebih dari 3 karena si tipe kedua itu ada di elemen ke 4 alias indeks ketiga ya kan? Nah, berarti value dari tipe 2 itu sama dengan syarat. Nah, berarti ini saya copy aja ke sini. Tipe 1 dapat ya, berarti sekarang tinggal tipe 2. Nah, untuk tipe 2 berarti types elemen ke 2 ya kan? Types elemen ketiga tadi ya, ketiga. Kan? Elemen ke 0 ini, elemen ke 1 itu adalah tipe pertama, elemen kedua itu kosong, elemen ketiga. Nah, ini yang kita cari ya kan? Nah, elemen ketiga source. Tapi dengan catatan kalau ya kan, nah berarti saya bisa declare nih di sini kalau si konten 7 ini, si types ini, si len dari data 0 konten 7, nah ini lebih dari, nah ini lebih dari 3, lebih dari 3 ya kan? Kalau lennya itu lebih dari 3, mestinya begini, lebih dari 3. Kalau lennya itu lebih dari 3 ya kan, kalau enggak ya kosongin aja. Nah,
kalau enggak kosongin aja. Nah, begitu juga dengan image-nya. Image-nya ini berarti tipe 2 kalau si tipe 2-nya ini bukan 0, bukan kosong ya, bukan string kosong. Berarti kalau si tipe 2-nya itu bukan string kosong seperti ini. Nah, tapi kalau tipe 2-nya itu string kosong, maka tipe 2 ini isi dengan kosong aja. Nah, begitu. Coba kita save, saya jalankan. Apakah dapat? Kita cek dulu. Nice, dapat nih linknya. Coba kita kontrol klik. Poisson. Nice, oke. Good, oke kan ya. Nah, kita udah dapat nih tipe dari Pokemonnya. Jadi nanti kalau ada Pokemonnya yang punya tipe 1 ya, dia cuma nampilin tipe 1-nya aja. Tipe 2-nya nanti berupa string kosong. Oke ya, sampai sini bisa diterima teman-teman ya. Nah, next kita tinggal panggil aja nih. HP, attack, defense, super attack, super defense, speed. Nah, dimana masing-masing itu udah jelas ini ada indeks ke 11 sampai 21. Nah, bisa declare aja langsung di sini. HP, kemudian ada HP itu berarti ada di data 0.contents.11 ya kan, content 11 ini HP.text. Nah, ini coba saya copy aja. Kemudian ada HP, ada attack ya, attack, saya kasih AT gitu aja. Attack itu ada di indeks 13, tinggal ganti ininya aja. Kemudian ada defense, DF, ada di indeks 15. Nah, urutnya ya, enak. Kemudian super attack, SAT, itu S singkatan super bukan ya? Nggak tahu deh. Konten ke 17 ya kan, kemudian ada S defense, SDF, konten ke 19, dan yang ke 20 adalah speed terakhir 21 ya, 21 speed 21. Nah, saya akan coba print mereka ini bersamaan. HP attack, kemudian defense, kemudian super attack, kemudian super defense, ada speed. Nah, coba kita save dan saya jalankan. Kita tunggu, kita lihat hasilnya. Dan boom, dapat. Nice, perfect. Nah, oke ya. Supaya lebih bagus mungkin saya akan ubah mereka ini jadi angka ya. Ini kan masih string ya, masih string. Coba saya blok dulu nih beberapa. Saya pengen ubah dia jadi integer. Nah, jadi angka aja. Kemudian saya jalankan lagi. Kita tunggu dan kita lihat hasilnya. Nice, sudah jadi. Ini angka ya, pasti angka. Oke, sudah jadi. Ini hanya untuk Bulbasaur ya, yaitu data ke 0. Pokemon yang lainnya belum. Nah, saya lakukan satu dulu karena apa? Karena setelah ini kita akan looping ya. Setelah ini saya akan looping nih, berarti ini saya bisa langsung looping aja ya. Saya akan langsung looping aja. Atau ini saya jadikan dulu JSON dulu deh. Saya jadikan dictionary ya. Nah, kalau di JavaScript object, di JSON object ya, di sini kita sebut dictionary. Misalnya Poke gitu, dimana dia punya ID, ya kan? ID-nya ini adalah ID. Kemudian dia punya image-nya ini adalah image. Kemudian dia punya namanya adalah nama. Kemudian ada tipe ya, tipe 1 value-nya adalah tipe 1. Kemudian dia punya tipe 2, value-nya adalah tipe 2. Ini saya buat dictionary-nya dulu supaya lebih rapi. Dan nanti kan di akhir, sesuai di awal video, saya akan ubah ini jadi JSON gitu ya, supaya lebih mudah lagi. Dictionary ke JSON, pasangan key dan value sangat mudah. Kemudian setelah tipe 2 ada HP, isinya adalah HP. Kemudian ada attack, saya kasih ATT gitu ya, attack. Kemudian ada defense, DF, ada super attack ya kan, s.att. Saya samakan seperti tabel di webnya, SAT. Kemudian s.defense,
SDF, dan speed satu lagi ya, SPD. Masukkan value SPD. Nice. Kita coba print Poke-nya. Kita save. Terus kita lihat nih hasilnya ya. Pasti nanti berupa dictionary. Terus udah kita tinggal looping ya. Saya jalankan. Kita tunggu. Kita lihat data dari Bulbasaur, data Pokemon pertama. Nice. Ini udah jadi dictionary. Nah, selanjutnya langkah terakhir berarti saya akan coba looping. Terus nanti setiap Pokemonnya saya akan masukkan ke dalam list ya. Jadi dictionary Pokemonnya saya akan masukkan ke dalam sebuah list. Nah, gimana caranya? Ya tinggal looping aja ya kan. Loopingnya ke sini, ke data. Nah, berarti ini saya copy dulu. Oke, copy. Atau ini saya komen aja ya. Nah, saya komen aja. Kemudian di sini saya akan taruh di bawah sini aja. Nah, kemudian saya akan looping ke sini, ke data ya. Nah, ke data. Oke. Kita looping for E in data. Saya paste di sini. Nah, gitu. Jangan lupa tab ya, tabulasi supaya indikasi bahwa kode ini ada di dalam loopingnya. Oke, kalau sudah, karena ini ada di dalam looping, berarti saya harus ubah ini data nolnya dengan I. Data 0 kan tadi hanya Bulbasaur ya. Tapi kalau saya pengen ubah semua Pokemon, saya ubah ini data nolnya ke I. Nah, berarti saya blok aja dulu semuanya. Ups. Ini, kemudian ini data 0 ya. Pokoknya cari aja data 0. Bisa juga find and replace, tapi di atas ini biar tidak terhapus, saya pakai seperti ini aja. Oke, data 0, ini dia data 0. Nice, kemudian saya hapus, ganti I. Perfect. Nah, seperti itu. Kemudian saya dapat nih data Pokemonnya. Setelah jadi data Pokemonnya ini Poke, kemudian saya akan append ke sebuah list. Nah, jadi saya misalnya punya Poke list sama dengan list kosong. Nah, kemudian data Pokemonnya saya akan append ke sini. Jadi setiap Pokemonnya saya masukin ke list ini. Dictionary-nya Poke ini saya akan append ya. Berarti ke Poke list.append. Siapa yang di-append yaitu setiap Poke. Nah, kemudian saya print di luar looping ya si Poke list. Kita lihat hasilnya. Save. Oke. Kita coba dan kita tunggu. Kita lihat. Nice, dapat teman-teman. Ini datanya teman-teman. Kita sudah dapat datanya. Terakhir saya akan coba ubah ini, masukin data Pokemon ini ke sebuah file JSON. Oke, saya akan import dulu JSON. Nah, ini nggak perlu diinstal ya karena sudah built-in library. Kemudian saya akan bikin file JSON dengan open function. Berarti with open filenya kasih nama aja bebas, misalnya poke.json. Kemudian yang akan saya lakukan adalah menulis data ya. Write berarti saya tulis di sini w. Kemudian saya kasih nama alias, misalnya hasil. Nah, terus saya bisa panggil json.dump untuk mengubah data PokeList tadi berupa list ya, nanti menjadi JSON array ke dalam file JSON ini. json.dump, kemudian PokeList yang mau saya masukin ke file JSON-nya, terus filenya adalah hasil. Nah, coba kalau saya save, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan dan nanti akan muncul file poke.json, dimana di situ di dalamnya ada daftar Pokemon hasil scraping Serebii.net. Ini dia. Kita coba lihat, klik. Nah, ini dia. Nice. Oke. Nah, ini ada beberapa notif ya. For performance reason. Coba. Ini supaya lebih rapi, saya sudah install Prettify JSON ya. Ini ada di extension Visual Studio Code atau Beautify file. Saya coba pakai Prettify JSON. Nice, dapat teman-teman. Ini dia JSON-nya. Oke, great, dapat nih ID 1, image-nya dapat, nama Bulbasaur tipe 1, tipe 2, HP, attack, defense, super attribute, super attack, super defense, speed ya, dan seterusnya.
Kalau Pokemon yang tipenya satu aja gimana? Kita coba cari. Nah, ini dia. Yang tipenya satu aja, tipe 2-nya kosong. Itu dia video tutorial kali ini teman-teman, bagaimana cara melakukan web scraping untuk mendapatkan data dari laman website tertentu. Dalam hal ini kita ambil list Pokemon dari serebii.net dengan menggunakan Python, Beautiful Soup 4, kemudian request dan mengubahnya menjadi file JSON. Semoga bermanfaat. Untuk source code-nya saya sertakan juga, link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.